إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع العلماء العاملين وإلى جميع الأولياء المقربين وإلى أرواح مشايخنا الصالحين ومكيهة وهب محسن ومكيهة فؤاد محسن ومكيهة شهاب المحسن ومكيهة نور الدين ومكيهة عبد البشير وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا بالخصوص إلى كيهة أحمد تاج الدين محمد أيوب وإلى أرواح المؤسسين نهضة العلماء بالخصوص إلى كيهة شين أشعري كيهة وهب أسبلة وكيهة بسري ثمسري وكيهة أواهد حسين وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب Syekh Jarnuji bibarakatil ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma yassir wa a'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah. Alladzi anu fadhala tos mere kautamaan Allah Bani Adama ka Bani Adam bila ilmi ku ilmu wal amali jeung amal ala jami'il alami netepan sadayana alam wassalatu jeung ari shalawat ala Muhammadin ka Muhammad Sayyidil Arabi tuana bangsa Arab wal azami jeung bangsa non Arab wa ala alihi jeung ka keluargana Muhammad wa ashabihi jeung sahabatna Muhammad ya nabi'u anu jadi sumber naon al-ulumu ilmu wal hakimu jeung hikmah wal hakamu jeung hikmah kitab ini judulnya adalah Ta'limut Ta'lim, dikarang oleh Syekh Jarnuji. Syekh Jarnuji itu jadi perdebatan sampai sekarang. Apakah beliau itu menulis kitab cuman ini saja atau ada yang lain? Tapi yang jelas anu detik ayeuna aya kitab karangan Syekh Jarnuji itu ya cuman ini Ta'limut Ta'lim. Cuman masalahnya adalah masa iya gitu orang yang sehebat pengarang Ta'limut Ta'lim karyanya itu cuman satu. Masa iya orang yang sehebat Ta'limut Ta'lim pengarang kitab ini gitu, karyanya itu cuma satu. Nah, saya juga termasuk orang yang curiga bahwa beliau itu sebetulnya banyak menulis buku, menulis kitab. Cuman ketika invasi Mongol ke Baghdad waktu itu, kayaknya buku-buku beliau adalah salah satu buku yang dibakar.
makanya tidak sampai ke kita. Karena waktu invasi Genghis Khan ke Baghdad waktu itu, jutaan kitab itu dilempar ke laut sebagian, ada yang dibakar juga. Nah, ada pun yang selamat sampai ke kita sehingga kita bisa pelajari sekarang adalah ya ini saja, yaitu ta'lim. Nah, yang menarik itu adalah kitab ini disusun oleh pengarangnya dengan sistematika penulisan yang sangat modern gitu. Sangat modern, beda dengan kitab-kitab klasik seperti zaman dulu. Ini sangat modern sistematikanya itu. Bab 1, bab 2, bab 3, nah itu nyambung gitu. Seperti disertasi gitulah kira-kira. Seperti skripsi kira-kira. Padahal kitab ini ditulis kira-kira abad 12 atau menjelang abad 13 awal. Kira-kira 1100 sekian akhir sampai 1200 sekian awal. Kira-kira di hidupnya Imam Zarnuzi itu. Nah, itu yang menarik kitab ini itu tipis, tapi sistematika logikanya itu sangat bagus. Dan ini bisa dipastikan bahwa Syekh Zarnuzi itu orang yang ngerti logika, orang yang ngerti filsafat, orang yang ngerti Aristoteles, orang yang ngerti filsafat Yunani. Bisa diduga kenapa? Karena sistem penulisannya itu sangat modern sekali, sangat bagus sekali. Nah, itu karya yang sampai ke kita itu ya cuman kitab ini, yaitu Ta'lim Muta'allim. Karena kitab ini itu cuman satu, dan yang menariknya adalah ketika karya beliau yang cuman satu ini itu cuman menyebut nama Zarnuzi. Siapa nama beliau aslinya itu kita tidak tahu. Ada yang bilang Syekh Ahmad Saleh, ada yang bilang Syekh Burhanuddin gitu. Yang jelas pengarang kitab ini Az-Zarnuzi, dan Az-Zarnuzi itu bukan nama seseorang. Zarnuzi itu nama daerah. Nama daerahnya pun bingung juga kita itu, karena yang satu daerah namanya Zarnuzi itu ada yang di Turki, ada yang di Afghanistan. Nah, apakah pengarang kitab ini orang Turki atau orang Pakistan? Ada sebagian peneliti yang anggap bahwa Syekh Zarnuzi itu adalah seseorang yang lahir di Zarnuz, satu daerah di Afghanistan. Ada yang bilang lagi bahwa pengarang kitab ini adalah Syekh Zarnuz, dan Zarnuz itu satu daerah di Turki. Ada dua pendapat. Cuman, nah ini dugaan saya saja. Saya tidak pernah mempelajari kitab ini waktu di pesantren. Di Sukahideng itu saya tidak pernah seperti Anda sekarang ngalogat gitu kitab ini, enggak. Saya membaca kitab ini SMA juga waktu di Sukahideng, tapi ente ngaji kayak Anda. Saya baca sendiri, saya coba baca sendiri. Nah, ketika saya membaca kitab ini ya kagum. Karena apa? Karena kitab ini kitab etika, dan ini yang menarik. Di kitab ini ulama-ulama yang dikutip oleh Syekh Zarnuzi itu kebanyakan Hanafiyah. Jadi ketika dia mencutat kata-kata seorang ulama gitu. Nah, ulama yang dia kutip itu adalah ulama Hanafiyah, bukan ulama Syafi'iyah. Nah, dari sana satu daerah yang banyak penghuni Hanafiyah, banyak orang-orangnya itu mengikuti mazhab Hanafi, adalah Turki.
Sementara Afghanistan itu kebanyakan ya kayak kita, kayak Indonesia, kebanyakan Syafi'iyah. Nah, ketika kitab ini banyak mencutat ulama-ulama Hanafi gitu, berarti mazhab Syekh Zarnuzi itu adalah Hanafi. Karena dia Hanafi, yang mayoritas bermazhab Hanafi itu Turki atau Afgan? Turki. Maka saya bisa pastikan bahwa Syekh Zarnuzi itu adalah orang Turki. Itu kan logikanya kan? Ya. Walaupun tidak ada teks yang langsung ngomong bahwa Zarnuzi itu, Syekh Zarnuzi itu lahir di Turki, Afgan, lahir di Syekh Zarnuz daerah Turki. Nggak ada yang kitab ngomong begitu. Ini analisa ketika kitab ini banyak mencutat ulama-ulama mazhab Hanafi. Kan? Jadi saya punya asumsi kuat, saya punya hipotesa kuat bahwa Syekh Zarnuzi itu adalah orang Turki. Itu logikanya apa? Analisanya tadi. Karena banyak mencutat ulama-ulama Hanafi. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Kenapa kitab ini populer di pesantren? Sangat populer, talim, mutalim. Kayaknya hampir semua pesantren di Indonesia itu mempelajari kitab ini. Saya bisa pastikan mungkin sekitar 90% itu mempelajari kitab ini, semua pesantren itu. Padahal yang populer di pesantren itu fikihnya Syafi'i atau Hanafi? Syafi'i. Nah, ini menariknya itu. Kenapa orang-orang pesantren di Indonesia, para kiai Indonesia itu menjadikan kitab ini jadi kitab babon, jadi kitab rujukan utama gitu. Kitab yang harus dipelajari oleh santri, oleh talib, pencari ilmu agama itu dijadikan kitab ini jadi rujukan. Sementara pengarang kitab ini bermazhab Hanafi. Ya, kalau jawaban yang menghina bisa saja begini, jawaban yang menghina. Oh, karena para kiai itu teu apaleun cenah bawa nu ngarang kitab ieu teh Hanafiyah. Nah, itu jawaban yang menghina itu. Nah, saya punya anggapan nggak mungkin para kiai kita itu tidak tahu bahwa pengarang kitab ini adalah bermazhab Hanafi. Saya tidak punya sangkaan buruk seperti itu. Para kiai kita pasti tahu bahwa pengarang kitab ini adalah Hanafiyah. Dari mulai dulu, dari zaman Imam Nawawi Banten kayaknya udah tahu ini. Oh, yang ngarang kitab ini adalah Hanafi. Cuman, nah ini yang ada bahasa yang silent, ada bahasa yang sunyi, seolah-olah. Sekali lagi, seolah-olah ya kita berfikih dengan fikih Syafi'iyah gitu, tapi beretika dengan etika seperti orang-orang Hanafiyah. Artinya apa begini? Orang Hanafiyah itu, mazhab Hanafi itu ciri khasnya adalah ro'yu, adalah akal. Kalau Syafi'iyah itu kias antara akal dan hadis. Kalau Imam Hanafi Abu Nu'man Hanafi itu orang yang sangat ro'yu, logikanya itu main gitu, mazhab Hanafi itu. Bahkan banyak juga yang menuduh ulama-ulama Hanafiyah itu Mu'tazilah gitu. Karena saking rasionalnya ulama-ulama mazhab Hanafi. Nah, seolah-olah, saya ini bahasanya ini seolah-olah nih. Seolah-olah ulama pesantren itu mau ngomong, Anda itu ikutilah mazhab ulama Hanafi. Karena apa? Ulama Hanafi itu sangat ro'yu, tapi etikanya itu konservatif. Nah, ini di sini ini kan konservatif. Kiai Ta'lim itu sangat konservatif etikanya itu. Padahal jeung kiai kudu cun tangan. Sok pikiran ku ente, ku logika. Namun urusanna kudu cun tangan.
oh gawe nyuman leungeun udah. Sak dipikir ku logika gitu. Ketemu orang alim, ketemu jelema pinter, orang cuntangan. Apa itu? Apa tuh maksudnya tuh naon cuntangan itu? Aya oge nu cuntangan-cuntangan di tukang nongengan loba kan? Tapi naon sih maksudnya? Anda di Muhammadiyah misal di Persis, aya tuh tradisi cuntangan itu. Wah itu. Nyadina ayana ge jarang lah gitu. Nah gitu mah di mana? Pesantren di NU Nahdien. Aya kiai teh cuntangan gitu nya. Nah, orang Muhammadiyah mah kadang-kadang saya juga dulu pernah di naon si urusan mah kudu nyium leungeun cenah gitu. Nya hormat mah hormat we gitu. Naon urusanna kudu nyium leungeun gitu. Sok dipikir ku anjeun kunaon urusanna kudu nyium leungeun. Nah, di nama mazhab etika itu dikenal simbol. Nah, orang itu mencium tangan itu simbol mengakui bahwa keilmuan dia itu tinggi, makanya kita cium tangannya. Jadi salah satu bagian tubuh yang paling mudah untuk kita pegang, untuk kita dapatkan gitu, bersalaman kan? Itu bagian tubuh. Piraku alim terus simbol kecintaan nyium tarang itu kan tidak mungkin kan. Nah paling mungkin nyium tangan kan, itu simbol penghormatan kepada ilmu yang dia miliki. Itu kan di etika itu dikenal simbol. Nah simbolnya adalah mencium tangan. Nah tradisi mencium tangan itu ada di mana? Di Hanafiyin, mazhab Hanafi. Nah makanya kitab ini dijadiin pegangan etika. Pesantren itu mayoritas berfikih Syafi'i, beretika Hanafi. Sangat ketat. Tong boro-boro ka alimna, ka kiaina, ka budakna ge kudu hormat. Sekali lagi tong boro-boro ka alimna, ka budakna ge kudu hormat. Itu basis etika talim. Dina talim ke Anda mempelajari itu. Tong boro-boro ka seorang alim, ka budakna ge lamun ngaliwat itu orang kudu nangtung cek Imam Zarnuzi. Sebagai wujud penghormatan orang ka budak seorang alim. Padahal ku logika orang, coba ku logika orang. Nu beunghak nu pinter kan bapana, urusan yang budak gitu. Nah makanya sok aya oge nu nuduh ta'limu ta'lim diajarkeun di pasantren teh doktrin kiai supaya santri hormat cenah ka budakna kan gitu. Aya oge anu boga pikiran kotor juga gitu tuh. Sampai budakna badung ge da karena budak guru dihormati we cenah gitu, padahal budakna teh geus badung. Tapi orang mah berpikirnya jangan begitu. Saking kita menghormati guru, anaknya pun kita hormati. Nah makanya nanti kita pelajari kitab ini, kita logat kitab ini bebarengan yang saya diajar sarua CG. Tapi mari kita berikan anotasi kritis. Di beberapa tempat kita berikan kritik, kita berikan syarah, kita berikan penjelasan supaya engke ieu teu dijadikeun doktrin ku kamu gitu. Aing teh mau guru murid enggak gitu nya, ulah dijadiin doktrin. Karena ada juga yang menuduh kenapa populer ta'limu ta'lim ya karena ingin melanggengkan dinasti gitu. Walaupun saya itu sering melihat juga orang-orang yang belajar ke seorang kiai, belajar ke seorang ajengan gitu ya. Lalu dia tidak hormat ke keluarga ajengan, hormat ke ajengan kita budak nanti nu jadi ajengan itu kawalat betul. Dan salah satu doktrin etika itu, kalau Anda itu menghormati kiai Anda, guru Anda, ajengan Anda, lalu Anda tidak menghormati anak-anaknya gitu, dan kita budak ente teh moal nu jiga ente gitu. Itu doktrin. Naon sababna?
Dah saya dijelaskan ku otak rasional itu non urusan anak aja nah. Tapi emang faktanya itu banyak yang begitu tuh. Sampai lalajoan anjeun dunia hirup anjeun gitu. Lalajoan itu banyak yang kayak gitu. Nah, karena omongan taklim itu terbukti faktual, akhirnya kitab ini sampai sekarang dipelajari juga. Ngerti nggak? Makanya kata Imam Ghazali itu yang namanya ilmiah itu yang faktual. Anda pernah mempelajari buku apa? Saya pernah ngaji barengan itu, betul? Mishkatul Anwar itu. Di kitab Mishkat kan gitu. Yang namanya ilmiah itu yang nyata, yang faktual. Lamun nyata terus teu abus ka logika berarti ente bodoh gitu. Aya nu operasi sesar teh make daun gitu nya. Cek anjeun teh teu rasional, tapi real nyata gitu. Amun gitu berarti kumaha? Uing anu bodoh, ulah nganggap itu tahayul gitu, fakta kok. Ada orang sakit lalu dikasih minum air putih lalu sembuh tuh, wasilah air putih, air jampe gitu, terus sembuh. Lalu anjir ngomong wah itu tahayul khurafat. Lain tahayul dan khurafat, betul otak ente encan tepi ilmuna. Jadi kan? Kayaknya kata Imam Ghazali yang ilmiah itu yang faktual. Karena di dunia fakta itu doktrin-doktrin taklim itu ternyata banyak disaksikan oleh kita, oleh banyak manusia. Akhirnya kitab ini juga sampai sekarang dipelajari. Walaupun ini sangat konservatif, nanti kita pelajari ya. Di sini itu sangat konservatif. Temenang diuk dina kuburan gitu kan. Temenang ngalangkahin kuburan. Di dia itu sangat naon urusanna eta mah taneuh cenah kan urang mah kan gitu kotak rasional ya. Tapi itu doktrin taklim dan sampai sekarang itu dijadiin basis etika kaum pesantren, kaum santri. Dah, jadi para kiai kita, guru-guru kita itu dulu sampai sekarang memegang ta'limut ta'lim karena ya secara faktual juga doktrin-doktrinnya itu banyak nyata di kehidupan kita. Makanya sampai sekarang dipelajari. Dah, Imam Zarnuz kita cenah dina beberapa teks ngobrol Burhanuddin di sana itu saya mencurigainya bukan nama tapi gelar Burhanuddin, penjelasan agama. Jadi beliau itu punya gelar Burhanuddin. Syekh Zarnuz itu gelarnya Burhanuddin, bukan namanya. Adapun namanya Allah alam, kita enggak tahu. Terkenalnya Syekh Zarnuz. Alhamdulillah illadzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Syair Imam Zarnuzi. Allah Maha suci Allah anu tos masihan kautamaan ka bani Adam bil ilmi wal amal. Jadi keutamaan manusia itu dua, satu ilmu, dua amal. Jadi lamun ente yang bagi disebut jelema, hiji kudu boga ilmu, kedua kudu beramal. Lamun ente patokannya adalah ilmu saja, gitu ya, ilmu saja. Lalu definisi ilmu itu adalah menyelesaikan masalah. Bisa menyelesaikan masalah, binatang juga bisa menyelesaikan masalah. Coba binatang aya cau di luhur gitunya. Lalu ini penelitian kan, aya simpanse, aya makanan di luhur, terus aya kotak-kotak kayu gitu. Khusus simpanse itu tuh kotak-kotak itu disusun. Karena dia ingin mencapai makanan. Berarti solusi aya masalah merencek si monyet teh itu dahareun di luhur kumaha bisa dihontal gitu. Lalu disediakanlah kotak-kotak kayu. Lalu kotak-kotak kayu itu disusun. Nah, kalau ilmu adalah menyelesaikan masalah, binatang juga boga. Nah, makanya kudu diteruskan bil ilmi wal amal. Nah, bil ilmi wal amal. Saya barusan sore itu
baca buku karangan Kang Asep Salahuddin itu, Abah Anom. Itu buku dulu juga tapi saya belum baca. Pas saya baca itu ada satu cerita antara Abah Anom, Syekh Tajul Arifin itu, Suralaya, sama Buya Hamka. Nah Buya Hamka itu pas mau pulang dipeluk katanya ku Abah Anom itu. Lalu kata beliau itu, doakan saya katanya, jangan sampai ilmu yang banyak di saya itu tidak bisa saya amalkan. Kata Kiai Haji Tajul Arifin, kita suka manggilnya Abah Anom. Nah pas diomongan gitu ku Abah Anom, Hamka itu termenung gitu, seperti sindiran. Kan ilmu dia banyak kan, profesor, tapi ente bisa diamalkan. Bingung cenah Hamka itu ku omongan dia itu. Sampai akhirnya dia satu waktu kembali lagi ke Suralaya, lalu jadi pengikut Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, karena apa ya, jelema itu kudu begitu, punya ilmu lalu diamalkan. Yang naon ente numpuk-numpuk ilmu nyadikeun otak ente jadi perpustakaan gitu. Namun ngomongkeun kecerdasan mah pinter kene komputer jeung kamu gini. Tapi manusia itu di samping punya ilmu ya kudu amal. Makanya kata Syekh Jarnus, alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alami. Karena netepan sadayana alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal azami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumu wal haq wal hakamu. Salawat ka sayyidil arab, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala alihi. Ya, saya harus berikan anotasi di sini ya. Dina surah Hud, surah Hud, Anda bisa cek nanti ayat 45, ayat 46 surah Hud ya. Nah, cerita Nabi Nuh dan anaknya itu. Kata Nabi Nuh, inna ibni min ahli. Nyana anak kuring itu keluarga kuring gitu. Lihat, inna ibni min ahli. Nyana anakku adalah ahli keluargaku. Lalu ku Allah dijawab, innahu laisa min ahlika. Innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya Kan'an laisa min ahlika, bukan keluargamu. Jadi ngaranna keluarga menurut Quran itu satu iman gitu. Kan'an itu satu darah sama Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kata Al-Quran, innahu laisa min ahli. Makanya kalau ada keluarga muslim lalu punya anak, anaknya jadi Kristiani, anak itu tidak punya hak waris karena tidak kategori ahli. Innahu laisa min ahli. Amnya begitupun konsep alun keluarga. Namun keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan-keturunannya gitu ya, keturunannya lalu tidak mewarisi kesalehannya, tidak mewarisi kewaroannya Rasul, tidak mewarisi kebersahajaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Kita tidak menjadikan rujukan juga kepada dia. Nanti kan ulah sampai
pedah karena keluarga Rasul, padahal acak adut ahlakna diikutin terus gitu. Tong boro-boro Ali ahlun saja, ahlun. Lamun teu sakarakter, teu saiman, teu satu apa akhlak dengan Nabi Nuh, itu si Kan'an itu kata Al-Qur'an innahu laisa min ahli. Apalagi alun, ari alun menon keluarga besar lain, keluarga besar. Apalagi ahlun itu ya keluarga satu atap. Ahlun, saya kan pernah ngejelasin ke kamunya. Ahlun saya itu saya, istri saya, anak saya 4. Nah itu ahlun, satu rumah. Tapi namun saya jeung adik saya Azmi itu lain ahlun, tapi alun karena beda rumah. Alun itu non keluarga besar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Nah alihi di sana itu keluarga besar sampai sekarang. Zuriyah Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi kudu merepresentasikan akhlaknya, karakternya, ibadahnya, ilmunya. Itu keturunan Rasul gitu. Akhlakna acak adut, ilmuna acak adut, kelakuanna acak adut. Hormati jangan. Hormati ya harus karena dia keluarga Rasulullah, tapi jangan dijadiin rujukan. Oh ya kan ngaku keluarga Rasul, pas ceramahna teh ngahina batur terus. Denge ulah. Banyak itu keluarga Rasulullah. Itu memalukan juga. Makanya banyak juga para habaib gitu ya yang menyayangkan konsepsi Habib, konsepsi Sayyid gitu, keturunan Rasul, tapi dijadikan justifikasi untuk berbuat semau gue gitu. Itu nggak bener juga gitu, ya. Tetap kita mah kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus hormat. Tapi sekali lagi yang jadi patokan itu adalah ilmunya, akhlaknya, keteladanannya, ya. Tapi amun kadituna jadi barangasan, ngahina batur, ya dengan sangat tidak terpaksa kita tidak akan dengar mereka. Ya. Bahkan apa sih yang diwariskan oleh Rasul itu? Biasanya kita suka mengutip ini. Al ulama warasatul anbiya, itu hadis dhaif itu. Dan kusabab dijadikan legitimasi supaya ulama tadi dihormati, diomong-omong terus lain. Supaya ulama tadi dihormati. Sebetulnya itu hadis dhaif. Kita harus menghormati ulama ya, tapi jangan pakai hadis itu maksud saya. Berarti kan? Jangan memakai hadis itu karena hadis etama lemah. Al ulama warasatul anbiya. Oke lah, hadis itu kita pakai. Kalau Anda mau pakai hadis itu, pertanyaannya adalah apa yang diwarisi oleh Rasulullah? Yang diwarisi Rasul itu cuma 2. 1 ilmu, 2 akhlak. Jadi kalau tidak berilmu, tidak berakhlak, mengaku warisan Rasul, emang naon diwariskan ku Rasul selain itu? Paham kan? Jadi yang diwariskan Rasul itu 1 ilmu, 2 akhlak. Ada orang berilmu akhlaknya nggak benar, bukan pewaris Rasulullah. Ada yang akhlaknya benar tapi ilmunya acak adut, bukan pewaris Rasulullah. Kudu seimbang dua-duanya, al ilmu wal amal, al ilmu al akhlak, ya. Terus wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumu anu jadi yunabi'u anu jadi sumber eta ashab al uluma, berartinya al uluma kana ilmu wal hakama kana hikmah. Yunabi'ul uluma wal hakama, jadi sumber ilmu jeung sumber hikmah. Jadi sumber ilmu teh saha? Rasulullah, keluarga Rasul jeung para sahabat wa ashabihi.
ketika ayat kalimat wa ashabihi yunabi uluma wal hakama, berarti Al-Jarnuji jelas bukan Syiah. Ya, jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab lamun Syiah mah mual wa ashabihi wa ala alihi sampai di sana. Nah, ketika ada wa ashabihi berarti Syekh Zarnuji jelas bukan seorang Syiah. Ini penting juga karena ada yang mengklaim bahwa Syekh Zarnuji itu adalah pengikut Ahlul Bait katanya. Karena manu hebat itu nu pintar biasanya diaku itu. Diaku kok Syiah. Ejeng kerennya deh. Nu palalintar ge dituduh Syiah oge gitu. Imam Tirmidzi pintar dituduh, atau zaman ayeuna lah Syekh Quraisy Shihab pintar dituduh Syiah gitu. Atuh ngurangan nu pintar di Ahlus Sunnah teh. Nu pintar itu orang Syiah. Nu ku orang Syiah nu pintar di aku Syiah gitu. Ku orang Sunni nu pintar dituduh Syiah. Padahal mah ya karena kepintarannya itu nyampe ilmu ka Syekh Quraisy Shihab, jadi tuduhan yang keluar padahal mah belet gitu orang teu nyampe ilmu ka beliau. Dalam nyampe ilmu ka beliau mah mungkin orang nuduh begitu. Jadi tuduhan-tuduhan itu lahir dari jelema belegug. Lamun dituturkeun ku ente leuwih belegug berarti kan. Anu nuduh batur teh jelema belegug, terus ku kamu dipercaya, oh berarti kamu teh leuwih belegug tibatan jelema nu nuduh belegug gitu. Ya, dah. Wa ba'du jeung sabada. Walamma maka tatkala ra'aitu ningali kuring kasiron kana loba min talabil ilmi ti pencari ilmu di zamanina di zaman kami anda teh yujidduna bersungguh-sungguh yajidduna bersungguh-sungguh eta tulab ilal ilmi kana ilmu wala yasilluna jeung teu wusul teu sampai min manafihi tina manfaat ilmu wa samaratihi jeung tina buah ilmu. Wahia sareng ari eta manafi was samarat al amalu amal bihi ku eta ilmu wan nasru jeung nyebarkeun yuharramuna 5 karena perkara annahum sanyanya etna eta talabul ilmi akhtau salah talabul ilmi tara'iqahu kana jalan ilmu wa taraku jeung ninggalkeun talab ilmi ninggalkeun tulab atau tulabul ilmi syara'itahu kana syarat-syarat ilmu wa kullu man jeung setiap jelema akhta anu salah at-tariqa kana jalan zillun eta tersesat wala yanalu jeung moal mencapai moal tepi al maqsuda kana maksud qallan au zallan saeutik atawa jelas araddu ngamaksud kuring wa ahbabtu jeung mika cinta kuring an ubayyina kana yen ngajelaskeun kuring lahum katulabul ilmi tariqat ta'limi kana jalan pembelajaran
alama netepan perkara raaitu nutos ningali kuring fil kutubi dina kitab-kitab wa syami'atu jeung ngadangu kuring min asatidi ti guru-guru kuring awalal ilmi wal hakami kana ulil ilmi ulil ilmi anu ngabogaan ilmu wal hakami jeung hikmah. Ya serah. Sabak Anda maca pujian ka Rasul, maca ka Allah jeung maca sholawat ka Rasul gitu. Ya motivasi Syekh Zarnuz menulis kitab ini karena dia melihat banyak orang di zaman dia itu anu bersungguh-sungguh menyangan ilmu tapi la yasilu manafihi la yasiluna min manafihi wa samaratihi. Terus neangan ilmu tapi tidak tidak mencapai karena manfaat ilmu jeung karena buah ilmu. Naon cenah manfaat ilmu itu? Amal. Jelema terus kuliah tapi amalnya begitu-begitu saja. Kudu nama beres SMA amal 5, beres S1 amal 10, S2 amal 15 naik gitu. Ilmu nambahan teh amal nambahan. Nah, Syekh Zarnuz punya kesedihan, punya kegelisahan. Banyak di zaman dia hidup itu orang yang ilmunya itu terus nambahan gitu, tapi amalan teh nambahan. Karena di hadis taglib lam yajdad ilman walam yajdad amalan lam yajdad illa bu'dan. Sajelema anu nambahan ilmu non hadisna teh lam yazdad amalan teu nambahan kana amal gitu, nambahan ilmu non yazidu ilmu ilman gitu, yazidu ilmu lam yajdad amalan lam yajdad illa bu'dan, teu nambahan nanaon kecuali beuki jauh ka Allah. Jadi ilmu teh nambahan terus tapi ente tambah deket jeung Allah, maka jadi tambah jauh. Sabab buah tina ilmu teh naon? Amal. Buah dari ilmu itu apa? Amal. Dan itulah syarat untuk mencek santri mendapat laduni. Yang ente hayang boga laduni, boga ilmu amalkeun, boga ilmu amalkeun. Nah itu kaditu teh berkah. Bakal ditambahan terus ilmu teh min ghairi la yahtasib, dari arah-arah yang teu karasa gitu. Nah, Imam Zarnuji melihat pada zamannya banyak orang-orang yang ilmunya itu bertambah, bersungguh-sungguh mencari ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat ilmu, tidak mendapatkan buah ilmu yaitu amal. Ditulislah kitab ini. Lalu kenapa mereka begitu? Nah, kenapa mereka itu bertambah ilmu tapi tidak bertambah amal? Karena annahum akhtau tariqahu wa taraku saraitahu. Karena mereka itu salah jalan jeung tidak memenuhi syarat ilmu. Jadi kelamun orang salah jalan tapi mau kana tujuan. Makanya eta kuncina wa kullu man akhta tariqa zillun. Setiap jelema anu salah kana jalan zillun pasti tersesat. Namun ente init-initan terus salah jalan tapi mau kana tujuan. Begitupun mencari ilmu. Mencari ilmu itu kudu jelas jalannya de ka mana, syarat-syaratnya ka mana.
jika encep misalnya reka Cirebon kan kudu jelas, kudu nyawa jalan. Syaratnya kudu boga nya aya bensin gitu, kayak ban serep gitu. Coba encep ini teh motor teh boga bensin, tepi mah ke Cirebon. Oh, paling tepi ka Jahim teh jahanam. Ya. Jadi sekali lagi, kumaha cenah kenapa mereka tidak mensampaikan buah ilmu? Annahum akhtau tariqahu wa taraku syara'itahu wala yanalu al maqasidah, dan tidak akan mencapai karena tujuan. Aradtu, saya bermaksud dan mencintai untuk menjelaskan kepada mereka tariqat ta'lim ala ma ra'aitu fil kutub, jalan pembelajaran natepan anu kukuring geus katempo dina kitab, wasami'tu min asyatidi, jeung natepan anu tos kadangu ti guru kuring. Teruskan, roja ad-du'a, mengharap kana doa, li pikeun kuring minar raghibina fi, rogiba fi artina naon? Cinta. Lamun rogibaan artina benci. Tina orang-orang yang mencintai ilmu, al-mukhlisin anu ikhlas, bil fauzi ku keberuntungan, wal khalasi jeung ku kemurnian, fi yaumiddin dina poe agama, dina poe kiamat. Ba'dama sabada kuring astakhartu, istikharah kuring, salat istikharah Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala fihi dina ieu kitab. Sama itu merengaran kuring hu kana ieu kitab ta'limut ta'lim tariqut ta'lim. Jadi memberikan judul nanti setelah dia salat istikharah. Itulah ieu mun ente rek nanaon teh istikharah heula gitu ya. Istikharah heula. Para kiai baheula mah kitu. Jadi ada nanaon teh istikharah heula. Urusanana ngimpi jeung teu ngimpi mah eta mah urusan lain ya. Rek kawin istikharah heula. Encep itu boga ka bogoh, selila bogohna tuh. Pas arek kawin istikharah. Pas istikharahna itu ngimpi nanti dipatok orai gitu. Jabani bogohan geus lila. Jabani nglamaran geus, kartu undangan geus ka mana-mana. Jadi kedulah kawin. Nu salahna itu kunaon salat istikharahna karak ayeuna kan gitu. Kunaon salat istikharahna karak ayeuna. Salat istikharah mah tuh ulah geus dijalani. Ari geus dijalani mah ulah istikharah deui gitu. Enggak, saya tahu berarti salah ente. Seperti siapa itu? Siapa tuh? Aduh. Ada seorang ulama itu, sampai ketika dia mau khitbahnya pun istikharah dulu. Ketika hasilnya jelek, dia tidak dilanjutkan itu khitbah. Gitu. Ieu mah khitbah geus kartu ondangan geus nyebar gitu, mas kawin geus disiapkeun, isuk rek kawin istikharah. Nah istikharahna teh dibabu ku mertua. Bahaya tuh. Geus diteruskeun geus kitu mah gitu nya. Jadi istikharah tuh fi awalihi dina awalna, ulah di tengah-tengah istikharah mah lebih bahayaeun ya. Satu. Terus istikharah itu tidak harus mimpi. Amun ente geus istikharah terus ternyata yang diberikan takdir Allah itu A, berarti A itu hasil istikharah kamu. Cep erek kawin gitu. Ya lo teh sae teu gitu. Pas sare teh teu ngimpi teu naon gitu. Ternyata kawin lah jeung si A itu. Oh berarti itulah pilihan yang terbaik. Berarti kan? Jadi istikharah itu tidak harus
mimpi. Ya, mimpi mah anugerah saja. Makanya mimpi direkayasa, betul. Suka orang hayang ngimpi anu, bisa ngimpi. Ya, makanya istikharah itu tidak harus mimpi. Ketetapan hati ujungnya, bahkan itu yang paling kuat ya. Itu yang paling kuat, ketetapan hati. Nah, Imam Zarnuzi ketika mau nulis kitab ini lalu memberikan judul Ta'limut Ta'lim, Thariqut Ta'lim. Itu mimitina teh kumaha? Astakhartullah ta'ala fihi. Wa ja'altuhu jeung ngajadikeun kuring hu kana eta kitab fusulan. Beberapa pasal, karena beberapa pasal, beberapa bab. Faslun fi mahiyatil ilmi. Nah, hiji bab pertama fasal fi mahiyatil ilmi, apa itu ilmu, wal fiqhi jeung pemahaman, wal fadlihi jeung keutamaan ilmu. Itu pasal kahiji. Faslun fi niyati fi halit ta'lim. Pasal 2, niat dina mencari ilmu, dina kondisi pencarian. Niat dina kondisi pencarian. Hal itu kondisi. Bab 2. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal asatidi wasyariqi wassabati. Pasal dina ikhtiyaril ilmi, memilih ilmu, wal asatidi, memilih guru, wasyariqi, memilih teman, wassabati, jeung memilih ketekunan. Ini penting ya, memilih ilmu itu, karena ya boleh juga saya gitu. Saya itu kuliah di filsafat. Kuliah di fisika. Enggak tahu ini pilihan salah atau pilihan betul, tapi saya sangat disyukuri. Dulu itu ketika saya beres SMA itu, beres aliyah, saya ke fisika. Pikiran kotor saya sekarang bilang ketika saya memilih fisika itu emosi saya. Pikiran kotor saya. Tapi karena itu sudah terjadi ya saya syukuri. Dan ketika saya di fisika itu ya bukan sesuatu yang baik waktu itu terjadi di saya itu. Akhirnya saya mencari yang lain-lain kan, baca buku ini, baca sampai kuliah nalila. Tapi gara-gara kuliah di fisika lah saya bisa kawin dengan istri saya gitu. Makanya saya disyukuri dalam bentuk fisika mah kawin yang parah gitu. Prinsipnya beginilah. Tong sampai Anda itu memilih satu fan ilmu oleh nafsu. Tapi pilihlah dengan potensi orang dominannya di mana gitu, potensi orang interestnya kemana gitu. Nanti ada babnya khusus di sini. Memilih ilmu, terus kan ilmu terlalu banyak, biologi, kimia, sosiologi, antropologi gitu. Makanya sering saya ngomong ke Anda itu harus jadi orang yang tahu sedikit tentang tahu banyak tentang sedikit. Jadi yang Anda ketahui itu sedikit saja, katakan fisika, tapi mendalam banyak gitu. Ahli ngaranna kitu mah. Ulah sampai jika saya itu tahu banyak, tahu sedikit tentang banyak. Saya nyaho fisika, saya nyaho kimia, saya nyaho fikih, saya nyaho matematik, tapi sauprit. Karena jadi tanggung. Yes, ente nyaho kedokteran, ginjal, pelajari ta ginjal itu. Cokolot baheula mah sampai tai ngorana kaluarkeun. Berarti tahu kumaha? Banyak tentang sedikit saja fokusnya tapi mendalam. Nah, itu ahli ngaranna. Ulah sampai tahu sedikit tentang banyak. Pengetahuan teh saeutik, tapi fisika saeutik, kimia saeutik, biologi saeutik, agama saeutik, tungtungna teh manusia saeutik kamu tuh. Ya,
Nanti kan jadilah orang yang tahu banyak tentang sedikit saja fokus itu. Nah, makanya kan itu nanti diteruskan wasyariki memilih teman, wasabati memilih ketekunan. Nah, orang ditekuni ku anjeun itu apa? Bedakan antara hobi dan cita-cita. Bedakan. Lamun encep itu rasa pepespaan eta mah lain cita-cita, hobi eta mah. Mun ente ngagugurung hobi moal leugeujeug hirup. Bedakeun mana tujuan, mana hobi. Hobi mah ngaranna ge hobi gitu. Hobi saya mengguyoni perempuan, itu hobi. Lain banyak cita-cita menggoyoni perempuan. Itu hobi dah. Hobi itu ya hiburan karena hobi kan. Hobi itu kan hiburan kan. Iya mah hobi na itu misal modif motor gitu. Itu hobi itu. Terus sampai 10 jam mau main gitu. Ari tujuan aja hakikat hirup teu kapanggih. Liweuh ka dituna. Ya kan? Bedakan mana hobi dan tujuan. Hobi banyak hobi, silakan Anda. Saya main gitar misal, itu hobi gitu. Makanya kamu diajak kemana ngeband macam-macam, karena didengeng juga gitu, karena ada hal yang jauh lebih penting dalam hidup saya gitu. Baheula itu berosok main memusikan itu diajak ke sini aja, saya tara didengeng gitu. Ada yang jauh lebih penting. Ya Anda saya mah gitaran kan naon sih, hiburan doang gitu. Ya, bedakan antara hobi dan tujuan. Ilman itu belajar, manajemen bisnis, itu kuliah kan, berarti kan tujuannya ilmu manajemen bisnis. Mulai ngajakan man ngalukis ini gini, itu kan hobi. Hobi mah saliwat gitu. Ieu mah ari tujuanana sapoe 2 jam dibaca, hari hobi 12 jam kan ngaregejeug gitu. Nah nu pangeunahna itu lamun tujuan jeung hobi sajalan, nah itu geunah. Tujuan hayang jadi penulis gitu, hobi baca buku kan geunah itu. Kan sajalan eta mah, jalan. Ada orang yang baca buku enggak mau jadi penulis, kan banyak gitu. Bill Gates itu pembaca buku handal itu, tukang baca tuh. Tapi dia nggak jadi penulis kan? Ya, dah. Terus mana tadi tuh? Wasabati. Terus faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Pasal tentang mengagungkan ta'dimul ilmi, ta'dim ilmu wa ahlihi jeung ka ahli ilmu. Ta'dim. Terus faslun fi jaddil wal mawadhabati wal himmati. Fi jaddi di dalam kesungguhan, wal mawadhabati jeung sarua sungguh-sungguh, wal himmati jeung himmah itu cita-cita luhur, semangat, spirit. Faslun fi bidayatis syabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Pasal tentang memulai sabak, memulai masa sabak di sana itu jalan lah, atau masa lalu sabako itu memulai waktu, wa qadrihi jeung ngukur waktu, wa tartibihi jeung nartibkeun waktu belajar kamu maksudnya. Faslun fit tawakali, pasal tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsili, bab pasal tentang waktu tahsil, waktu belajar yang menghasilkan gitu. Ulah sampai maca buku, sanggeus maca buku teu naon gitu. Naon itu tadi mukaan kertas ya Pak. Kan aya nu maca buku teh teu daek ngarti lain. Aya itu maca buku terus tapi duka eusina, tah itu berarti teu waktu tahsil ya, teu waktu tahsil. Faslun fi syafaqati, syafiq itu kasih. Pasal tentang saling kasih, wan nasihati jeung saling nasihati.
Faslun fil istifadati, pasal tentang istifadah, menambah ilmu. Nah, nambah ilmu. Saya itu sekarang sedang suka nonton main gitar gitu. Tapi itu tambahan ilmu saja, lain ilmu fokus, tambahan ilmu. Tadi disebutnya istifadah, ya, istifadah. Muslim itu senang itu tanaman organik gitu. Padahal kuliah itu ekonomi, nama senang. Nah, jika nama salah jurusan boleh. Tapi lamun organik itu misal istifadah itu ya ilmu tambahan gitunya, ilmu tambahan. Kan para ulama juga dulu belajar fikih, belajar usul fikih, belajar tata cara ibadah, ya tambahan ilmunya kedokteran. Kayak Imam Syafi'i itu dokter hewan Imam Syafi'i itu. Jadi karena interest Imam Syafi'i itu ilmu tambahannya, istifadahnya itu adalah masalah hewan. Makanya Imam Syafi'i salah seorang dokter hewan karena istifadahnya itu karena ilmu tentang hewan, Imam Syafi'i. Lalu Imam Hanafi itu istifadahnya itu sukanya itu besi. Dia penjual besi, pedagang besi gitu. Pengusaha besi. Istifadahnya itu besi. Tapi ilmu fikihnya hebat Imam Mazhab. Ya, itu istifadah. Ilman misal ahlinya itu ilmu tata cara bahasa Arab, lughatul Arabiyah gitu. Istifadahnya itu ilmu ngarayu awewe misal teu naon gitu. Ya, psikologi berarti kan? Psikologi. Istifadah itu ilmu tambahan di samping yang orang fokus karena sesuatu. Saya fokus karena filsafat, ya istifadah, musik istifadah gitu ya. Ilmu lain-lain itu istifadah. Fokusnya karena filsafat. Itu istifadah, ilmu tambahan. Terus faslun fil wara, pasal tentang wara fil warai halut taklim, eta kondisi taklim. Faslun pima dina perkara yurisu anu ngawaris al hifdha kana hafalan wan nisyan jeung kana poho. Ngarah teu gampang poho kumaha carana aya dina kitab ieu, aya pasalna khusus. Nantina faslun fima yurisu al hifdha wan nisyan. Faslun fima yajlibul rizki wa ma yamna'u. Pasal tentang sesuatu yajlibu anu ngagampangkeun arrizqa kana rizki wa ma jeung perkara yanfa'u anu nyegah eta rizki. Tuh, ngarah urang murah rezeki aya khusus pasalna, metodena khusus dari Imam Zarnuzi. Wa ma jeung perkara yajidu anu nambahan, nu bisa nambahan, nu bakal nambahan fil umri kana umur, wa ma jeung perkara yan kusuanu ngurangan umur. Ngarah ente panjang umur aya metodena oge gitu. Dina kitab ieu. Wa ma taufiq jeung teu aya taufiq illa billah kecuali ti Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah tawakkaltu tawakal kuring. Wa ilaihi jeung kepada Allah unibu kembali kuring. Nah halus tah ya, ujung ceramah anjeun itu make ieu ya halus ya. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib gitu. Ulah Allahul muwaffiq li aqwamit thariqa gitu. Tapi kata ngarah di aku NU, Allahul muwaffiq ngarah di aku. Saya pernah ceramah itu baula mah saya lain aktivis IPNU, lain aktivis PMII, saya mah hafal gitu. Pas saya ceramah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Pas turun teh Kang Muhammadiyah, sanes saya mah NU. Nah geuning cenah ujungna billahi taufiq wal hidayah. Emang kunaon kan NU mah kudu kieu, saya mah teu nyaho. Saya teu nyaho. Nah kadieu karak nyaho matak saya ayeuna ge Allahul muwaffiq ngarah di aku NU.
Kuna mantanyian sorangan lah gitu ya. Nah ini halus nih. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ngan cenah anu sok maca ujungna kieu teh Syiah. Jadi mun ente maca ieu disuruh Syiah. Tahu kan jangan ceramah Jalaluddin Rahmat pasti ujungna ieu. Ceramah Kang Jalal itu. Wa ma taufik jigana Kang Jalal itu ningali taklim beliau tuh. Jadi orang Syiah itu lamun ceramah itu nurutan Jalal. Ujungna teh sok wa ma taufik illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah ngarah ente mah di aku kusararea baca kabeh gitu. Illahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ngarah di aku HMI billahi fisabilil haq gitu cenah kan. Di aku kabeh teman. Allah salli ala sayyidina Muhammad.